Ini Bayangkara 2 ketemu sama Irjen. Iya. Itu ada 18 tingkat, Bang. Kalau Richard Eliezer bilang ini langit dan bumi. Dia ke brigade aja dia 5 tingkat, Bang. Nggak usah ke brigade, Bang. 1 tingkat di atas dia aja dia tidak bisa melawan. Karena apa, Bang? Backgroundnya adalah Brimob. Selamat datang, Bung Roni Talevesi, pengacara Baradae. Ya, terima kasih, Bang Baradae Sofan. ini dengan nama lain, nama lengkapnya itu Richard Eliezer. Ya, Betul ya? Pudihang Lumiu. Jadi Ya. aslinya orang mana Richard ini? Richard itu aslinya dari Siau, Bang. Sio. Siau itu Sulawesi Utara, Bang. Salah satu Dekat daerah. dekat Sanger, Sanger. Sanger Talaut, Bang. Boleh dibilang orang Sanger lah. Orang dia. Sanger, Bang. Ya kan? Kalau Pasti- kabupatennya Siau kan. Iya. Kan di sana ada Minahasa, ada Sanger kan? Ada Sanger, Bang. Iya. Kalau Bung Roni? Saya, Bang, papa dari Maluku, dari Kepulauan Seram, mama dari Minahasa, Manado. Wah, Iya. memang kasus ini sangat berat. Berat, Bang. Karena mungkin kalau kita bicara persoalan Polri, kasus inilah yang paling agak punya pengaruh besar ya, Betul, Bang. gitu. Dan berbagai macam kepentingan ini masuk di dalamnya. Iya. Pasti ikut intervensi di dalamnya, gitu ya. Iya. Jadi kemarin tuh kita lihat sidang Sambo itu membantah ya, Iya, semua keterangan dan kesaksian Eliezer. Ini sebenarnya ada apa ini, Bung Iya, Roni? Bang. Nah, Kan kalau kita lihat, Bang, ya di dalam awal kasus ini ya, ya, bahwa awalnya ini kan kasus ini kan coba ditutupi ya, oleh Verdi Sambo ya. Mm-mm. Kemudian ada skenario tembak-menembak. Mm-mm. Itu kalau kita lihat itu ada 1 bulan, Bang. Ya, 1 bulan sehingga tim Suspori bekerjanya itu ekstra kalau saya bisa bilang, Bang. mm. Jadi setelah 1 bulan bertahan dengan tembak-menembak, Iya. kasus ini menjadi terbuka oleh pengakuan dari Richard Eliezer, Bang. Yang saya panggil Icat ya. Iya, iya. Icat mengaku, kemudian terbuka kasus ini, pasca Iya. dia mengaku, kemudian jadi tersangka, kemudian tim sus bekerja, kemudian Verdi Sambo tersangka, Iya. diikuti beberapa tersangka yang lainnya, dan mulai dicari barang buktinya, alat buktinya. Iya. Tapi kan dari awal kalau kita tahu ini, Bang, kasus ini kan ya kita sudah tahu ya, publik sudah tahu, Bang, bahwa TKP-nya udah rusak, Iya, kemudian ada CCTV yang rusak, kemudian tidak ada CCTV yang dibilang apa tidak ada. Jadi barang buktinya sebenarnya waktu awal kasus ini boleh dikata sulit untuk ditemukan. Saya lihat di sini kan tim sus bekerja secara maksimal, Bang, ya, profesional, karena ini sesuai instruksi Bapak Presiden, Iya. kemudian instruksi dari ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, Pak Wakapolri, semuanya bekerja dalam hal ini bergabung dalam tim sus. Kemudian mulailah kasus ini mulai menjadi terbuka, Bang. Iya. Dikumpulkanlah barang bukti, kemudian kesaksian-kesaksian ketika dari para ajudan sudah diambilkan keterangannya. Jadi sudah mulai ada titik terang lah, Bang. Iya. Nah, kemudian dalam awal kasus ini memang keterangan Richard Eliezer inilah yang membuka kotak Pandora, Bang, terhadap kasus ini. Tentunya bertentangan dengan keterangan Verdi Sambo. Verdi Sambo kan dalam hal ini kan tentunya dia tidak menyampaikan apa fakta yang sebenarnya ya. Mungkin dalam posisi dia terjepit atau apa kita tidak tahu, tetapi kan dia coba untuk menutupi ya. Ini kan fakta yang sudah terungkap di persidangan. Nah, sebelum kita ini terlalu jauh ya, Ya. selama menjadi pengacaranya Baradae ini ada ancaman atau
intervensi nggak? Memang awal saya dampingi Bang, saya kan tanda tangan kuasa itu tanggal 10 Agustus ya. Wah, Permintaan dari keluarga. udah hampir 4 bulan ya. 4 bulan Bang. Jadi ketika menangani awal kasus ini ya tentunya kita was-was juga Bang. Karena lihat bagaimana. Iya. Ya apalagi situasinya kan waktu itu belum seperti sekarang ya Bang. Kalau Iya. sekarang kita sudah lihat bahwa sudah di persidangan, kemudian sudah fakta sudah terbuka. Tetapi dulu kan saya memang Bang sangat hati-hati, terutama dalam bertemu orang. Iya, Saya harus komunikasi sama siapa. Dalam arti ketika ada yang bertelepon sama saya tidak kenal secara personal baik, saya hindari itu Bang. Karena memang ada telepon-telepon yang masuk, kemudian ngajak ketemuan. Minum kopi juga hati-hati ya. Ya betul Bang. Saya makan, minum juga hati-hati. Karena apa Bang? Richard ini kan saya dampingi kan, dia berharap kepada tim penasihat hukum Bang ya. Berapa orang tim penasihat hukumnya Baradae ini? Kalau awal pendampingan saya berdua Bang, tetapi ada tim juga. Tetapi yang intens untuk pendampingan itu saya turun langsung Bang. Karena saya harus mendalami kasus ini, kan saya harus mempelajari kasus ini dari awal. Iya. Kalau sekarang tim persidangan itu Bang, kita ada 10 orang Bang. 10 orang ya. Ya, udah cukup kuat itu sebenarnya. Iya Bang. Yang penting 10 orang ini tetap solid ya. Solid Bang. Ya, insya Allah. Ya kebetulan teman-teman ini kan setelah tahap 2 semuanya terpanggil. Tentunya kita ajak kan bahwa ini merupakan bagian dari pelayanan lah Bang, kita bilang begitu. Karena di sini kan kita pro bono Bang. Karena ini kan bukan hanya soal kasus hukum, tapi juga menyangkut soal ini barangkali kemanusiaan. Betul Bang, karena kita lihat bahwa Richard Eliezer ini kan saksi yang dipojokkan, kemudian dalam posisi dia saksi yang lemah ya Bang. Lemah dalam arti apa? Semua barang bukti coba ditujukan kepada dia karena TKP-nya sudah rusak. Kemudian kita melihat bahwa latar belakang dari keluarganya juga, dia orang yang tidak mampu, kemudian merupakan tulang punggung keluarga Bang. Ini anak ini kan dia rajin, ketika kerja saya ngobrol sama orang tuanya, dia hasil gajinya dikirim ke Manado untuk orang tuanya, dia memperhatikan kakaknya. Kan ketika mendapatkan kasus ini kan keluarga kaget Bang. Kenapa? Karena dia ini tulang punggung keluarga, sekali lagi Bang, tulang punggung keluarga, kemudian dia ini harapan dari keluarga kan. Terus masih sangat muda Bang, umur 24 tahun. Oh, 24 tahun umurnya. 24 tahun Bang. Jadi keluarga kaget waktu kasus ini cerita ke saya, mereka harapkan bahwa tolong dibantu supaya maksimal karena mereka tidak mengerti hukum Bang. Iya. Ya alhamdulillah lah, artinya keinginan keluarga dengan semangat dari Bung Roni dan kawan-kawan ya, itu bisa jumpa dan bisa mudah-mudahan kita doakan tetap terus sukses. Nah tapi kita masuk lagi ke persoalan Sambo ini. Sambo ini kan merasa dia kekeh gitu ya, bahwa dia tidak ada menyuruh Eliezer ini untuk menembak Yosua. Ya, cuma menghajar katanya. Bagaimana nih ceritanya? Kalau bukti-bukti di persidangannya seperti apa? Iya, ini kan soal diksi kata saja Bang ya. Jadi fakta persidangannya adalah Ferdy Sambo di lantai 3 Rumah Saguling mengucapkan, ini versi dari Ferdy Sambo. Ini kita coba ikuti apa yang Ferdy Sambo sampaikan. Kalau dia melawan, kau tembak. Nah menurut kami Ferdy Sambo ini sudah secara sadar tahu bahwa Richard Eliezer ini membawa senjata. Nah terus kemarin kita persidangan yang kemarin Bang, kita sudah tanyakan Richard Eliezer ini patuh tidak atau patuh tidak terhadap Ferdy Sambo, pernah tidak membangkang melawan perintah Ferdy Sambo. Disampaikan tidak pernah, dia anak yang patuh. Oke, kembali lagi Bang terkait yang tadi saya sampaikan. Dibilang kalau Yosua melawan, kau tembak. Jadi kita simpulkan bahwa dia sadar bahwa Richard Eliezer ini membawa senjata. Karena ada part yang putus di situ karena menyerahkan kotak peluru dia membantah. Kemudian dia perintah tembak bunuh, dia membantah kan. Tetapi secara sadar di lantai 3 Saguling itu dia tahu bahwa Richard Eliezer itu membawa senjata. Kemudian di Duren 3 ketika perintah tersebut adalah hajar. Hajar Bang. Bukan kalau Richard kan kau tembak ya. Woi tembak gitu. Kalau Ferdy Sambo bilang hajar. Nah logikanya begini Bang.
seorang jenderal bintang 2 memakai diksi kata hajar menurut kami tidak masuk akal. Karena di lantai 3 diakui oleh Ferdy Sambo bahwa dia dalam posisi marah. Dalam posisi menangis kemudian marah. Kemudian kalau kata hajar ini kan Bang kayak bercandaan. Kalau kita ini lagi mengumpul sama teman hajar gitu kan. Jadi seperti makanya saya kemarin nanyakan ke Ferdy Sambo, maksud kata hajar ini apa? Pukul pakai tangan atau tendang? Itu juga pun Ferdy Sambo atau tembak. Ferdy Sambo bilang saya tidak bisa kepikiran karena terkait dengan perintah hajar itu apakah pukul, hajar, pukul, tendang atau nembak. Nah itu sudah ini. Jadi itu sebenarnya hanya diksi kata Bang yang menurut kami tim penasihat hukum bahwa ini adalah upaya untuk Ferdy Sambo tanda kutip dia mengeles ya bahwa ini kan mau dilimpahkan kesalahan kepada Richard Eliezer. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, dalam posisi ketika di Duren 3 itu kan posisi yang Ferdy Sambo sampaikan sendiri situasinya sangat cepat. Pertanyaannya, ketika kalau Richard Eliezer salah menerima perintah tersebut, kenapa anak ini tidak langsung diproses secara hukum? Kan kita kemarin tanyakan, Anda adalah waktu itu adalah seorang Kadif Propam yang mengerti hukum secara sadar. Kenapa Anda tidak melakukan upaya hukum untuk menegakkan apa yang terjadi kan, hukum gitu. Tapi kok malah Anda membuat TKP, kemudian Anda nembak ke tembok, ke dinding, itu juga pun Ferdy Sambo tidak bisa menjawab. Nah kemudian kita tanyakan kan, kenapa ketika penyidik Polres Jakarta Selatan coba untuk interogasi Richard Eliezer, malah Anda yang menegur, jangan keras-keras gitu loh. Nah, terus dari Propam datang, pistolnya Richard Eliezer diserahkan. Nah harusnya kan ini langsung diproses aja secara hukum kan, Richard Eliezer. Nah terus kita tanyakan kenapa waktu Richard Eliezer nembak tidak langsung dicegah. Itu kan posisinya kan berdiri samping-sampingan kan. Ini kan sebenarnya pemikiran sederhana Bang, yang coba kita sampaikan kan. Tapi kan ya itu adalah pembelaan dari saudara Ferdy Sambo ya. Silakan saja. Tetapi faktanya adalah Richard itu diperintah untuk tembak bunuh. Tidak mungkin dia melawan perintah tersebut atau melampaui perintah tersebut. Jadi tidak masuk akal. Dan sempat juga berkembang sebelum itu kan bahwa kalau dia tidak mau bunuh si Yosua, dia juga akan karena jadi korban kan? Betul Bang, itu kan dari aspek sikap batin ya Bang, dari seorang Richard Eliezer ya, aspek dari psikologinya dia, bahwa dalam posisi dia keterima perintah di lantai 3 Rumah Saguling, dia ketakutan kan Bang. Dia ketakutan karena dia tidak tahu harus bicara sama siapa, sampai dia sempat berdoa dulu Bang. Berdoa ini bukan maksudnya dia meneguhkan hatinya, dia tidak. Karena dia berdoa, dia meminta tolong kepada Tuhan ya, supaya ini tidak terjadi. Karena dia sudah tidak tahu harus bicara sama siapa. Kebetulan pas setelah dia berdoa, kemudian ada ART namanya Agus manggil dia untuk naik mobil. Nah naik mobil itu kan posisinya semuanya sudah ada di dalam mobil. PC, KM, RR, kemudian ada almarhum Joshua. Richard itu dipanggil paling terakhir. Nah, jadi kalau kronologisnya seperti ini kan harusnya yang mengetahui skenario tembak-menembak hanya Richard. Nah, kenapa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ketika di TKP setelah penembakan diinterogasi sama penyidik Jakarta Selatan dan dari Propam, mereka sudah sampaikan tembak-menembak. Nah, ini kan kalau kami melihat bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, dugaan kami mereka sudah mengetahui bahwa ada perencanaan ini. Hakim juga sempat menanyakan kan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh saudara Ferdy Sambo yang dia bilang dia mau menyelamatkan, menurut kami juga sangat tidak logis ya Bang. Dalam posisi ini kalau seandainya mau menyelamatkan Richard Eliezer ya jangan dilibatkan lah dalam kasus ini, jangan seret. Kan ini korbannya sudah banyak Bang. Richard Eliezer, kemudian ada juga dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan, dari Propam, ada 95 anggota Polri kan. Kita lihat seperti ini kan. Yang sudah jadi korban ya. Sudah jadi korban Bang. Kita pernah ngundang di sini juga seorang ahli hukum ya. Dia bekas hakim di Mahkamah Agung. Nah itu mengatakan bahwa sebenarnya dia bilang si Eliezer Baradae ini bisa menolak perintah itu karena dia kan bukan lagi, dia dianggap sudah bisa menggunakan akalnya untuk
apakah menembak atau tidak gitu. Ini selalu yang berkembang Bang ya. Coba saya balikin pertanyaan itu kepada yang mantan Hakim Agung itu. Coba Anda dalam posisi seperti itu. Ya. Kemudian ada berkembang. Kenapa nembak tidak kaki duluan sesuai SOP? Saya balikin lagi. Coba Anda dalam posisi itu, dalam situasi itu. Ini Bayangkara 2 ketemu sama Irjen. Itu ada 18 tingkat Bang. Kalau Richard Eliezer bilang ini langit dan bumi. Dalam posisi dia lagi marah, dia menangis, terus seolah-olah bahwa dia bisa menolak. Nah, inilah sebenarnya Richard Eliezer ini sebagai alat Bang. Karena tingkatannya terlalu jauh Bang. Dia ke brigadi aja dia 5 tingkat Bang. Dia sampaikan, nggak usah ke brigadi Bang, 1 tingkat di atas dia aja dia tidak bisa melawan. Karena apa Bang? Backgroundnya adalah Brimob. Dan Bayangkara 2 itu Barada itu tugasnya itu jaga rumah Bang sebenarnya kalau kita lihat ya. Jaga rumah di depan rumah apa. Tapi kan dia dipercaya untuk nyetir jadi sopir, driver, kemudian sekaligus menjadi ajudan. Nah, dalam posisi begini kan terlalu gampang orang yang menyampaikan bahwa bisa memilih untuk menolak. Pertanyaannya Bang, Ricky Rizal disampaikan dia tidak bisa dia menolak ya. Nah, kemarin saya tanyakan ke Ricky Rizal, Anda di BAP, Anda bukan diperintah tapi Anda ditanya loh. Berani nggak nembak Joshua? Dia bilang iya, itu pertanyaan. Tetapi kami meragukan Bang, kalau ini ada percakapan ini. Karena apa Bang? Kami sudah uji kesaksian dari para ajudan. Kan ceritanya Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal lewat HT. Kita tanyakan kepada para ajudan, kalau HT itu satu link nggak, satu network satu channel, berarti kalau satu channel ada panggilan HT yang lain dengar juga nggak? Mereka sampaikan dengar. Nah, terpatahkan ini keterangannya Ricky Rizal, karena Ricky Rizal bilang dia dipanggil sama Ferdy Sambo ketika naik ke lantai 3 Saguling itu pakai HT. Jadi kita sebenarnya Bang dalam kasus ini saya sampaikan Bang bahwa kualitas saksi mana yang harus kita percaya. Saya berulang-ulang saya sampaikan ini ya. Saya sampaikan. Jadi kalau bicara soal Ferdy Sambo, Kuat Maruf, Ricky Rizal dan PC dengan Richard Eliezer ya kita percaya Richard Eliezer Bang, karena dia membuka kotak Pandora. Awalnya dia kan disampaikan satu saksi bukan saksi Bang. Dalam proses persidangan ini Bang, ketika saya tidak eksepsi, kemudian asisten rumah tangga ini kita periksa terlebih dahulu Bang, karena agenda kita lebih dahulu persidangan. Kita periksa, dicabut keterangannya Bang, BAP-nya. Karena BAP-nya tidak sesuai fakta Bang. Malah menguntungkan Richard Eliezer. Kemudian para ajudan ini saya klaster 2 lagi Bang. Ajudan yang sudah lama, kemudian ajudan yang baru Bang. Yang baru ini kan Richard Eliezer, Sadam, Prayogi, Romer. Mereka bergabung di waktu yang sama. Kalau yang lama ini Daden, Matius. Nah, ajudan-ajudan yang lama ini kita nggak percaya juga Bang. Karena kan saya sudah baca BAP. Jadi ketika kita uji di persidangan, yang kita percaya siapa Bang? Tapi gini, masalah senjata HS, Romer sampaikan dia melihat senjata HS jatuh di rumah Duren 3. Kemudian sarung tangan, Romer sampaikan melihat sarung tangan. Nah, lucunya nih Ricky Rizal sama Kuat Maruf Bang. Di TKP Duren 3 mereka sudah bilang, di BAP tanggal 15 mereka sampaikan mereka melihat sarung tangan. Tanggal 18 mereka cabut BAP-nya, mereka bilang mereka nggak lihat sarung tangan. Terus saya tanya kemarin pas persidangan, dasar Anda mencabut sarung tangan apa? Oh karena saya melihat CCTV. Oke, tetapi di dalam BAP saudara saksi, Anda itu bukan di luar lihat sarung tangannya, tapi di dalam rumah. Kok di dalam rumah terus Anda cabut? Iya karena kita lihat CCTV di luar. Wah gimana? Kalau di CCTV di luar itu kan terhalang sama mobil. Kemudian ketika senjata jatuh, Romer berlari, saudara Ferdy Sambo jalan, itu tangannya masuk ke saku Bang. Nah, kemungkinan kan tangannya masuk saku itu nggak kelihatan lagi itu ini sarung tangannya. Tetapi kan sebenarnya di BAP Ricky Rizal dan Kuat Maruf adalah di dalam rumah, bukan di luar rumah dia melihat sarung tangan tersebut. Tetapi ya sudahlah. Tapi yang menarik begini Bang, saya kemarin kan nanya ke Kuat Maruf, Anda hasil lie detectornya apa? Kan pertanyaan di poligraf itu lie detector Bang, melihat tidak Ferdy Sambo menembak. Disampaikan dia bilang dia tidak melihat. Terus saya tanya hasilnya apa? Berbohong. Ya sudah. Kemarin juga menarik, jaksa menanyakan kan kepada saudara Ferdy Sambo, Anda di hasil lie detectornya apa? Nah, saya tidak menembak
almarhum Joshua. Hasilnya apa? Berbohong. Ya sudah. Jadi kita mau bicara apa kan? Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, Bang, kembali lagi. Peluru yang masuk ke badan almarhum itu, yang di badan, di pundak itu identik dengan pistol Richard Eliezer. Ini balistik yang sampaikan, Bang. Kita sudah uji juga kan waktu menjadi saksi. Penyidik dari Barreskrim Balistik. Kemudian ada serpihan peluru yang di kepala Richard Eliezer, itu bukan dari senjata Richard Eliezer. Di kepala Joshua. Kepala Joshua. Oh, bukan dari senjata Richard Eliezer. Kenapa, Bang? Karena memang kan senjatanya ini tidak ditemukan, Bang. Kalau dugaan kami kan disembunyikan. Hilang gitu loh. Nah, jadi ada 2 senjata nih ya? Jadi ada 3, Bang. Ada 3. Senjata Richard Eliezer Glock 17, kemudian ada HS dari milik almarhum Joshua, kemudian ada 1 senjata lagi yang nembak di kepala. Nah, nembak yang di kepala ini yang hilang, Bang. Oh. Ya, kami duga itu adalah senjata milik dari Ferdy Sambo, karena klien saya lihat Ferdy Sambo maju memakai Glock menembakkan. Jadi ya mereka sampaikan seperti itu, ya silakan saja, tetapi begini, Bang, kan kita harus persesuaian saksi kan. Iya. Di 185 KUHP kan sudah jelas, Bang. Persesuaian saksi dengan saksi dengan alat bukti yang lainnya kan petunjuk sudah ada, Bang. Petunjuknya apa, Bang? Kemarin Ferdy Sambo juga sampaikan ada lemari senjata di Saguling lantai 3. Di mana ada amunisi. Ini untuk menggambarkan bahwa Richard Eliezer menerima kotak peluru itu yang kami gambarkan bahwa mengambil dari lemari tersebut. Ya. Karena Richard Eliezer kan menaruh senjata STR di lemari senjata. Nah, kedua, Bang, terkait sarung tangan, saksi dari Romer sudah sampaikan bahwa dia melihat sarung tangan. Kemudian saksi Kuat Maruf dan Riki Rizal yang awalnya di BAP mereka bilang sarung tangan, mereka cabut. Tapi saya lihat hakim kan mungkin sudah menilai menilai bahwa ini keterangan saksi-saksi mana kan. Kemudian, Bang, terkait panggilan HT, bahwa Ferdy Sambo itu memanggil HT ternyata tidak ada. Kemudian, Bang, terkait senjata HS almarhum yang Ferdy Sambo tidak mengakui ya. Ini menarik, Bang, di persidangan kan kemarin Ferdy Sambo sampaikan senjata HS itu diambil dari pinggangnya almarhum ketika almarhum sudah jatuh kan. Dia bikin TKP, dia nembak ke dinding. Nah, keterangannya Riki Rizal, Bang, di BAP dan sudah terungkap di persidangan, kita sudah tanya. Senjata HS Riki Rizal almarhum Joshua kan diamankan dari Magelang, Bang. Kemudian kan ditaruh di mobil, dinaikin sama mobil PC ya. Itu mobil itu, jadi almarhum tidak satu mobil lagi sama Riki Rizal. Jadi PC, Kuat Maruf, Richard Eliezer sama Susi mobil yang tersendiri, kemudian Lexus si almarhum Joshua sama Riki Rizal. Nah, itu kan senjatanya ditaruh di dashboard. Riki Rizal kan sampai seperti itu. Terus begini pertanyaan kami, Bang. Kalau seandainya terakhir kan ada di dashboard, kita ikutin lah. Keterangannya mereka kan. Kalau ada di dashboard, emang senjata ini ada kaki, Bang. Dari dashboard mobil dia jalan ke pinggangnya almarhum Joshua kan. Ini agak lucu, Bang. Nah, yang kedua, Bang, almarhum Joshua ini kan polisi. Tentunya kalau dia ada senjata, Bang, kalau ada yang mau nembak dia pasti kan bereaksi, Bang. Yang ketiga, Bang, almarhum ini fakta persidangan dia sudah menanyakan ke Riki Rizal, senjata saya mana? Karena kan SOP-nya seseorang memegang senjata itu kan harus melekat, Bang. Tidak boleh terpisah kan. Nah, ini sebenarnya fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap. Tapi kalau mereka mau bantah ya silakan saja. Tapi ya kita lihat bahwa ada bukti petunjuk, kemudian ada saksi-saksi. Walaupun TKP yang awalnya rusak ini, Bang, tetapi bukti fakta persidangan ini sudah mulai terungkap dan sudah mengkerucut, Bang, ya. Ini dengan sebenarnya karena faktor Baradae ini ya. Iya, Bang. Besar ya. Besar, Bang. Kan dari awal, Bang, dia yang kita hargai adalah Richard Eliezer ini kan mau mengakui perbuatannya dia, Bang. Dia meminta maaf dan dia siap bertanggung jawab, Bang. Apapun keputusan hakim. Dari kami dari tim penasihat hukum sangat menghargai sikap tersebut, Bang. Jadi sehingga dalam proses perjalanan ini, Bang, kami terlihat ya Richard Eliezer ini dia bisa berbicara, memberikan kesaksian tidak dalam posisi yang berbelit-belit, terus harus memikirkan. Dia menyampaikan secara luas, Bang. Lepas aja dia sampaikan. Dan faktor yang saya lihat, Bang, ketika dia bisa kembali lagi stabil ya, dalam arti psikologi. Kan ini mentalnya kan apa, Bang? Nembak teman sendiri, Bang. Tentunya kan punya trauma kan.
Tapi ketika dia bisa minta maaf sama keluarga korban secara langsung, dan keluarga korban memaafkan, menurut kami ini hal yang baik. Kemudian kami melihat bahwa Richard Eliezer sekarang sudah mulai percaya diri. Hingga kemarin kesaksian dia menjadi saksi itu dia bisa sampaikan semua hal-hal yang detail. Kemudian yang tidak dalam dakwaan dia bisa cerita semuanya. Ini yang buat kami ini satu progres yang baik, Bang. Artinya maaf yang diberikan oleh keluarga itu membuat dia tentram ya. Betul, Bang, karena itu kan aspek dari sisi dari dia juga, Bang. Tentunya kan dia pernah sampaikan ke saya gini, Bang. Bang, saya sangat sulit itu memaafkan diri saya. Waktu pas BAP, Bang, karena BAP konfrontir dia dipisah karena kami tidak mau satu ruangan karena status dia sebagai justice collaborator di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan memang terpisah, Bang. Dipisahkan dalam penyidikan. Nah, kemudian terpisah, Bang. Dia sampaikan karena dia itu kecewa sama Ferdy Sambo. Dia sampaikan ke saya, Bang, Ferdy Sambo tidak mengakui ada perintah tembak. Terus kedua, Bang, dia sampaikan bahwa ini yang dia tembak adalah teman dia sendiri. Jadi menurut dia dihianati. Dan dia sulit memaafkan dirinya dia. Makanya saya, Bang, sampai datangin psikolog, kita datangin juga rohaniawan untuk konseling. Ya makin hari makin baik, Bang, dan dalam persidangan ini dia nunjukin sikap kooperatif. Itu yang buat kami juga dalam proses persidangan ini kita mengawalnya, kita dampingi lebih enak, Bang. Dan sekarang kan kita lihat Sambo itu sampai pada tingkat supaya Barada ini, si Eliezer ini dipecat ya dari Polri karena dianggap ini kan Sambo nih, versi Sambo kan? Iya. Nah, dengan alasan menembak maka harus dipecat, dia bilang kan. Ini kalau kita lihat ini Sambo ini mungkin udah mulai ini ya. Iya, Bang, ini buat kami gelisah. kan agak kontradiktif, Bang, ya. Satu sisi dia perintah Richard Eliezer untuk nembak, satu sisi dia minta untuk dipecat. Seolah-olah Satu sisi yang lainnya, Bang, dia bilang dia siap bertanggung jawab. Ini agak kami bingung juga, Bang. Mungkin psikolognya untuk Sambo ini yang luar biasa ya. Iya, Nggak bisa satu orang ini. Sebenarnya sih harusnya, Bang, kita ya pembelaan, tetapi ya saya kemarin kan ketemu orang tua kan sampaikan ya Pak Ferdy Sambo jantan lah, akui. Jangan sampai anak saya jadi korban. Iya. Jadi kalau kita lihat dari segi defensifnya Ferdy Sambo ini kan sebenarnya udah sulit ya dengan terbongkarnya skenario ini ya. Iya, Bang, kalau fakta persidangan kan sudah terlihat, Bang, terkait perencanaan pembunuhannya, terus terkait dengan intellectual leader-nya kan, otak dari perencanaan pembunuhan ini kan sudah terlihat, Bang. Jadi ya saya tidak tahu strategi apa yang akan dipakai ya. Tapi kan kembali lagi kita berpatokan kepada fakta persidangan saja, Bang. Bahwa klien saya dalam fakta persidangan dia tidak mempunyai niat mens rea, Bang. Iya. Kemudian dalam fakta persidangan, Bang, dia berdasarkan perintah, Bang. Karena kemarin kita sudah tanyakan kepada saudara Ferdy Sambo, apakah Richard Eliezer ini pernah membangkang menolak perintah? Tidak ada. Itu menggambarkan bahwa Richard Eliezer ini patuh dan taat, Bang. Nah, ini kaitannya apa, Bang? Kita kan terkait dengan pembelaan saya, Bang. Saya kemarin mengikuti RUKHP ya, sudah disahkan, Bang, ya. Ada ya memang ada yang kontra juga, tetapi menurut saya, Bang, ini saya bicara sedikit, Bang, ya, tentang KUHP yang baru ini. KUHP yang baru, Bang. Dari sisi kasus Richard Eliezer ya. Yang menarik kan, Bang, di sini di KUHP yang baru itu adalah sikap batin, Bang. Jadi seseorang melakukan perbuatan pidana itu ditentukan oleh sikap batin, Bang. Buat kami dalam kasus ini menggambarkan sebenarnya kondisi dari Richard Eliezer, sikap batinnya, Bang. Karena faktanya ketika dia menerima perintah tersebut dia ketakutan. Dia sampai berpikir kalau saya tidak lakukan saya bisa kena tembak. Kemudian dari aspek psikologinya dia, Bang, sikap batinnya dia itu tergambarkan sekali, Bang. Dia tidak mungkin menolak. Ini jenderal bintang 2, saya pangkat paling rendah, langit dan bumi. Komandan Satgas lagi. Iya. Satgasus, waduh. Iya, yang dalam hal waktu itu lagi ya kuat kan, Bang. Itu ketakutan ini, Bang. Dia tidak bisa menghindar. Ada ketakutan,
panik. Dan juga terungkap dalam fakta persidangan, Bang. Saya tanyakan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, kepada Propam, situasi Richard Eliezer waktu itu bagaimana? Wah, ketakutan, panik. Nah, itu kan menggambarkan sikap batinnya dia, Bang. Sikap batinnya dia. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, Bang, walaupun KUHP yang baru ini akan disahkan 3 tahun yang lagi, tetapi sebenarnya kita sudah melangkah maju terkait dengan penegakan hukum, Bang. Karena apa, Bang? Setiap tindak pidana itu juga harus diperhitungkan sikap batinnya, Bang. Dia sadar atau tidak, dia bisa menolak atau tidak, aspek psikologinya bagaimana. Kenapa, Bang? Karena ini kaitannya dengan, kalau kaitannya dengan Richard Eliezer, Bang, kita sudah melakukan assessment dengan psikolog, Bang. Psikolog menjelaskan bagaimana Richard Eliezer, Bang. Ini sudah 2 bulan, Bang, kita dampingi ya. Karena ada assessment, kemudian ada tes, apa segala. Richard Eliezer ini tipikalnya itu dia penurut, Bang. Dia tipikalnya penurut dan dia selalu mau berbuat yang terbaik, Bang. Nah, karena latar belakang keluarga tidak mampu, Bang. Jadi dia orangnya tidak enakan. Nah, contohnya, Bang, disuruh kasih kopi sama teh, dia mau kopi, dia nggak bisa nolak, Bang. Tapi kalau dikasih teh, dia minum teh, Bang. Karena itu ada rasa seperti itu, Bang. Kemudian karena latar belakang keluarga yang tidak mampu, kemudian dia berjuang sampai 4 kali mau jadi polisi, perjuangan dia sendiri, Bang. Jadi ketika dia menerima sesuatu yang ini, Bang, dia tidak bisa menolak, Bang. Itu terkait, ini semua akan menjadi satu korelasi, Bang. Kenapa saya sampaikan sama Abang ini, nanti kan akan ditonton sama banyak publik ya. Saya ingat dulu Pak Menko Polhukam bilang kan, bahwa berdasarkan perintah kan dia tidak bisa dipidana bebas. Kalau tidak salah seperti itu, Bang ya, Pak Mahfud. Dan dalam perkara ini ya itu menggambarkan Richard Eliezer, Bang. Pangkat paling rendah, kemudian baru bergabung di Polri, latar belakang dari Brimob, di mana Brimob dia juga semi militer, Bang. Kemudian aspek psikologinya juga dia tidak bisa menolak perintah, sikap batinnya karena terkait di berhadapan langsung dengan Jenderal Bintang 2, Bang. Nah, sebenarnya dalam kasus ini kita lihat ini menjadi pintu masuk, Bang. Karena negara kita lagi bicara soal KUHP yang baru, Bang. Sikap batin ya. Nah, ini semoga ini, Bang, harapan kami ini menjadi pintu masuk, jadi contoh kasus bahwa terkait dengan kasus ini bagaimana kita melihat sikap batin dari Richard Eliezer gitu loh dalam kasus ini, Bang.